adilnya. Karena kalau kita miring ke kiri atau miring ke kanan itu adalah suatu kesalahan. Jadi kami minta untuk bapak-bapak hakim, bapak-bapak kita yang ada di Indonesia berbuatlah adil untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai orang yang sudah bersalah di penjara dan orang yang bersalah dibebaskan. Itu aja permintaan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi para merdeka 17 Agustus 1945, para merdeka 17 Agustus 1945 sekali lagi. Jadi tolong merdekakan orang-orang yang tidak bersalah seperti Pak Lembong dan orang-orang yang terzolimi seperti orang-orang yang tidak bersalah dihukum, tapi orang yang bersalah hukumnya tidak adil dan mereka bebas berkeliaran. Kalau Semar, ya, Semar itu apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti kita balikin ya, balikin yang tadi ya, Mas Semar. Gitu. Jadi Kalau kata percuma aja. Semar gantian dulu ya, kalau dua-duanya Menurut saya sudah. Mas Roy gantian dulu sama Mas Semar, kan gantian Mas Semar. Tahu nggak Mas, uang haram itu apa? Ini uang haram nih. Jangan buka-bukaan dong. Oh, Anti uang haram. tak pikir iklan rokok. Anti uang haram. Nah. Stay Iya. halal. Stay halal, ya tak? Brother. Iya. Kalau sekarang ada orang terima kayak gini kan repot, anti uang haram Mas. Ahli abal-abal. Itu aja satu. Peneliti abal-abal. Dua. Penulis abal-abal. Tiga. Buku sampah. Empat. Jangan sampai Anda nggak datang ketika Anda menggunakan pasal 32 dan 35. Ya, Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri, dan datanglah ke sidang di PN Solo maupun sidang yang mengkriminalkan kami, memidanakan kami. Jangan sampai Anda nggak datang ketika Anda menggunakan pasal 32 dan 35. Ya, bisa jadi nanti rakyat marah dan memanggil paksa, menjemput paksa Anda dari Solo. Karena apa? Ya karena Anda menggunakan pasal yang menjerat kami seolah-olah kami kriminal negara, maling uang negara. Ya? Bahwa Anda pakai pengacara-pengacaramu yang segala. Kali ini kita bahas bersama dengan senior petisi ahli, dan beliau ini adalah pakar hukum pidana dan ahli hukum kepolisian, Bang Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Oke, selamat sore Bang Ricky. Selamat sore. Bang, ini diantara mereka saya lihat di Tribun, mereka mengatakan pengacara temannya itu menyesatkan keterangannya kan gitu. Padahal yang bersangkutan ibu ini mengatakan yang sebenarnya itu asli dari fotokopi yang beredar yang saya tahu kata dia gitu kan. Berarti kan benar dong asli. Ya. Saya sudah gerus, ada embus kata dia gitu kan. Embus atau embos? Berarti kan ada embosnya kan gitu. Ada watermark juga. Watermarknya. Fenomena ini kan semakin menarik kajian. Menurut Abang seperti apa? Baik, terima kasih Bung Fitra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada substansi yang ditanyakan Bung Fitra, Ya. jadi saya sampaikan dulu, yang busuk tuh pasti akan busuk. Ya. Pelan-pelan ya. Ya, akan ketahuan. Yang batil tuh pasti akan kelihatan. Kanker juga kan Iya, busuk. kanker busuk. Yang bikin jorok akhirnya ketahuan juga. Ya. Nah, sekarang pada saat gelar khusus itu seorang Ibu Eli Danetti, itu teman saya juga ya, ketemu, menyatakan terharu Sampai di depan, menangis dia ya. iya, sampai menangis terharu di depan media, kalau nggak salah media rasis loh. Luar biasa ya. Saat nanya tuh, saya terharu. Didobrak sama rasis gitu. Nah, dirobak sama rasis. Saya kan tahu Sakawian orangnya kan. Iya, benar. Dikejar-kejar sama dia kan. Akhirnya bilang, Akhirnya keselempet juga ya, kan. kelompet lah ngomong memang asli. Saya lihat watermarknya, saya lihat Nggak ininya. mungkin lagi omongannya tarik kembali kan. Saya rabas, saya terharu, memang asli. Wah. Tapi buntutnya ini yang nggak enak. Ya kalau gitu berarti Pak Egy Sujana berarti sudah tidak terlibat di situ. Loh, emangnya kalau seandainya itu dikatakan asli bisa menggugurkan peristiwa pidana apa enggak? Nah, ini kan saya kadang-kadang ini ada muatan apa lagi. Nah, yang paling hebat ya Bung Fitra, mulai pengacaranya yang temannya yang lain mulai bertempur. Ya itu tadi antara ini gitu. Ada yang mengatakan ini menyesatkan, tidak betul, itu perlu diuji dan sebagainya. Rasain loh. Kalau yang busuk tetap busuk. Iya. Makanya jangan suka menjolimi orang. Nah itu.
Itu Bung Fitra. Akibatnya seperti ini. Nah, ketahuan kau satu-satu kan. Inilah belang-belangmu semua. Antara kalian aja sudah gigit menggigit. Nah, klarifikasi dulu ya. Jadi ada 2 klaster. Ya. Klaster 1 itu terdiri dari Kurnia Triroyani, kemudian Rizal Fadila, Rustam Effendi, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Itu klaster 1 yang belum diperiksa sebagai tersangka. Ya. Klaster 2 itu RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasum atau Dr. Tifa. Oke. Nah, saya itu kuasa hukum atau penasihat hukum RRT. Oke. Nah, pembicaraan mengenai protes ini sebenarnya terjadi juga di kita. Kan tujuan kita mengikuti gelar perkara khusus itu, GPK, itu adalah kita ingin diyakinkan secara precise sebenarnya apa sih yang menyebabkan RRT itu dijadikan tersangka. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan jawaban yang memadai karena yang disampaikan kepada kita itu hanya angka-angka saja bahwa kami sudah memeriksa sekian 22 ahli, kemudian ada surat 700-an surat dan lain sebagainya, tetapi misalnya lokus deliktinya di mana, kemudian tempus deliktinya yang mana, peristiwanya apa, nah, kita nggak tahu. Saya ingin tegaskan Bu Relvi, artinya untuk Bung Roy Suryo CS ataupun Bung Roy, Dr. Tifa, dan juga Bung Rismon mungkin RRT lah, RRT. Ini sudah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Bukan, maksudnya sudah diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ya kan? Nah, sementara mereka ini belum diperiksa sebagai tersangka yang kloter pertama tadi. Sampai sekarang belum pernah. Oke. Gitu. Oke. Tapi kan sebelum ditetapkan tersangka, status mereka terlapor. Ini yang kemudian dipersoalkan juga tidak diperiksa sebagai saksi, Bung Roy Suryo. Jadi sebenarnya saya bisa saja menjawab yang kloter pertama atau klaster pertama. Ya. Tetapi kan tidak etis karena saya bukan kuasa hukum mereka, bukan penasihat hukum mereka. Oke. Jadi Oke, kita fokus ke Bung Roy RRT ya. Ya, di antara mereka memang ada yang belum pernah diperiksa sebagai tersangka sama sekali, kayak Egy Sujana. Egy Sujana. Egy itu belum pernah diperiksa sebagai terlapor, belum pernah diperiksa sama sekali. Okay. Cuma kan saya kan bukan lawyernya. Nah, saya konsentrasi pada RRT saja. Oke. Nah, kita tidak merasa mendapatkan jawaban yang adequate, yang memadai ketika mengikuti gelar perkara khusus. Tanyakan aja kepada Rifai kan. Oke. Yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang sekali. Oke. 22 Januari sampai 30 April. Oke. Tapi peristiwanya apa aja yang nggak dibeberkan ke mereka. Kan misalnya gini, kalau Anda dikatakan melakukan ujaran kebencian misalnya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, kan Anda akan bertanya, peristiwanya apa, ya kan? Peristiwa pidananya di mana, lokusnya di mana, tempusnya di mana. Coba lihat putusan mengenai Sylvester itu, Matutina, kan jelas sekali kan, di depan Kejaksaan Agung kalau nggak salah ya, depan Kejaksaan, kemudian kalimat ujarannya kelihatan gitu kan, gitu. Dikutip secara precise. Kalau ini enggak, panjang sekali, lalu kita mau membela bagian mana? Makanya saya katakan pada waktu gelar perkara khusus, sebenarnya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Karena kita bisa sangkal semua itu. Saya ingin tanyakan ke Pak Rianto bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini masih mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Rianto? Ya, itu tanggapan biasa, Pak. Dari seorang tersangka itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima, dia merasa bahwa haknya itu dilanggar, itu sudah biasa itu, Pak. Tetapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan. Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 itu ya, 1 dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, terus dokumen digital kalau sekarang tambahnya gitu. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan ada LP. Tapi kalau ada 2, Pak Rianto, maka dia langsung bisa. Baik. Tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor, itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan. Kalau yang namanya Pak Roy
sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, diundang dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka, iya. Sudah kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi. Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Betul begitu ya, Kemudian Bung Refli? itu, Gini, kalau saya ya. Tapi betul Kan sudah pernah begitu. diperiksa sebagai saksi atau belum sebenarnya ini? Jadi gini, saya tidak mau menjawab itu ya, karena yang konsentrasi saya adalah pasal-pasal yang dikenakan. Kalau itu kan tanyakan kepada yang kloter yang pertama.